Setiap ibu di dunia ini pasti akan menjaga dan melindungi anak-anaknya dengan baik, memberikan semua yang terbaik untuk mereka. Tetapi berbeda dengan ibu yang satu ini, segala cara ditempuhnya, bahkan hal yang tidak lazim dan di luar kewajaran, dilakukannya demi keselamatan anak-anaknya. It's Jijelisius Storytime. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Italia. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Lahir pada tanggal 18 April 1894 di kota Montella, Provinsi Avellino, Italia, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Italia. Sejak kecil, Leonarda telah mengalami penderitaan dan menjalani pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Ibunya yang bernama Emilia Denolfi telah ditiduri secara paksa oleh orang yang dimana hal tersebut menyebabkan dirinya hamil. Untuk menghindari gunjingan orang-orang dan hal yang tidak diinginkan, Emilia terpaksa menikah dengan orang yang telah menyerangnya tersebut. Dikarenakan kehamilannya diakibatkan oleh kejadian tersebut, Emilia pun membenci anak yang baru dilahirkannya. Dia menganggap Leonarda merupakan anak yang tidak diinginkannya. Sejak kecil, Leonarda tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Hubungan antara mereka pun semakin renggang. Akibat perlakuan ibunya, Leonarda muda dilaporkan pernah 2 kali melakukan percobaan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mereka hidup dalam kemiskinan, bahkan sampai setelah Emilia menikah untuk yang kedua kalinya dengan orang lain, kehidupan perekonomian mereka tidak berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam usahanya untuk memperbaiki masalah keuangan mereka, Emilia pun berencana untuk menikahkan Leonarda dengan orang kaya yang diharapkannya agar kelak dapat membantu seluruh keluarga mereka. Tetapi sayangnya, Leonarda tidak mematuhi keinginan ibunya tersebut. Pada tahun 1917, Leonarda malah menikah dengan lelaki pilihannya sendiri, seorang petugas kantor pendaftaran yang bernama Raffaele Pensardi. Ibunya pun marah besar kepadanya dan diduga telah mengutuk Leonarda atas pengkhianatan dan ketidakpatuhannya. Akibat kepercayaannya yang kuat akan kutukan, Leonarda pun merasakan konsekuensi dari kutukan ibunya seumur hidupnya. Leonarda dikabarkan pernah mengunjungi seorang peramal yang memberikannya ramalan yang mengatakan bahwa dia akan menikah dan memiliki anak, tetapi sangat disayangkan bahwa setiap anaknya kelak akan mati muda. Hal ini tentu saja membuat Leonarda merasa terpuruk dan sedih akan nasib suramnya tersebut. Untuk memastikan dan meyakinkan akan kebenaran ramalan tersebut, serta untuk mengetahui masa depannya, dia pun pergi mencari seorang Romani, peramal Gipsi, yang dikabarkan pandai dalam hal meramal garis pada telapak tangan. Sekali lagi, Leonarda diberikan ramalan yang buruk, di mana sang peramal mengatakan bahwa di tangan kananmu saya melihat penjara, dan di tangan kirimu tempat pengungsian kriminal. Leonarda merasa bahwa semua ramalan tentang masa depannya yang kelam adalah akibat hasil dari kutukan ibunya. 4 tahun setelah menikah, pada tahun 1921, Leonarda dan suaminya pindah dari kampung halaman Leonarda ke Loria, sebuah kota kecil di Provinsi Potenza yang merupakan kota kelahiran suaminya. Mereka pun hidup tenang bersama di sana selama beberapa tahun lamanya. Tapi 6 tahun kemudian, pada tahun 1927, Leonarda dikabarkan telah ditangkap dan dipenjara karena telah melakukan penipuan. Walaupun tidak dijelaskan dengan rinci kejahatan penipuan apa
yang telah dilakukan olehnya. Setelah bebas dari penjara, mereka pun pindah ke Lacedonia di provinsi Avellino. Tapi kali ini, mereka pun tidak terbebas dari masalah. Pada tahun 1930, gempa bumi Irpinia yang mengguncang negara Italia juga menghancurkan rumah yang mereka tempati. Akibatnya mereka terpaksa pindah kembali ke kota Correggio. Di sini dia membuka sebuah toko yang menjual berbagai macam barang seperti sabun dan teh. Keberuntungan mulai dirasakan oleh mereka, di mana usaha mereka berkembang cukup pesat dan membuatnya cukup terkenal di lingkungan sekitarnya. Leonarda dikenal sebagai orang yang ramah, ibu yang penyayang, dan tetangga yang baik. Bahkan, dia mulai memberitahukan kepada para pelanggannya bahwa dia memiliki keahlian yang membuatnya bisa meramal masa depan seseorang dan mengabulkan keinginan mereka. Dia pun akhirnya mulai membuka praktek sebagai peramal yang membuatnya dihormati dan semakin terkenal di kotanya. Orang-orang di Correggio, terutama para wanita, banyak yang datang kepadanya untuk mencari jalan keluar terhadap segala permasalahan mereka. Walaupun Leonarda dan suaminya yang telah berhasil dalam usahanya dan terbebas dari masalah ekonomi, tapi sebenarnya masih terdapat satu masalah yang membuatnya bersedih hati dan selalu menghantuinya. Selama menikah, Leonarda mengalami 17 kali kehamilan, di mana 3 diantaranya karena keguguran dan 10 lainnya meninggal dalam usia muda karena sakit. Apakah ini semua terjadi akibat kutukan ibunya? Atau karena ramalan yang menjadi kenyataan? Mungkin juga kedua-duanya. Hanya sisa 4 orang anak yang berhasil hidup melewati masa kanak-kanaknya, sehingga membuatnya sangat protektif sekali terhadap mereka. Sangatlah wajar, andai ada ibu yang mengalami kehilangan begitu banyak anak, pastilah akan melakukan hal yang sama untuk menjaga dan mempertahankan anak-anaknya yang masih hidup. Akan tetapi, ibu yang satu ini benar-benar berbeda dari kebanyakan ibu lainnya. Dia memperlakukan dan menjaga anak-anaknya dengan cara yang aneh dan di luar batas kewajaran sama sekali. Dari keempat anaknya, anak tertua yang bernama Giuseppe merupakan anak yang paling disayanginya. Karena itu, ketika pada tahun 1939, Giuseppe memberitahukan kepadanya bahwa dia akan bergabung dengan tentara Italia yang kala itu sedang bersiap untuk memulai Perang Dunia Kedua. Hancur hati Leonarda mendengar hal tersebut. Berbagai pikiran mulai berkecamuk di dalam dirinya. Mungkin saja anaknya tidak akan kembali ke rumah. Mungkin saja dia tidak akan bisa bertemu kembali dengan anaknya kelak. Mungkin anaknya bakalan tewas akibat peperangan kelak, dan lain sebagainya. Leonarda pun bertekad melindungi anaknya dengan segala cara. Untung baginya, dia tahu bagaimana cara untuk membuat anaknya selamat. Kesempatan pun datang ketika tetangganya yang bernama Faustina Seti, seorang perawan tua yang telah berumur 73 tahun, datang kepada Leonarda untuk meminta bantuannya mencarikannya seorang suami. Leonarda melihat ini adalah suatu kesempatan untuk memutus kutukan ibunya dan juga ramalan buruk terhadap dirinya dulu, serta menjamin keselamatan anaknya kelak. Leonarda memberitahukan Faustina bahwa dia telah menemukan seorang lelaki yang cocok untuknya, yang tinggal di kota Pola di negara Kroasia. Atas bantuannya, Leonarda mendapatkan bayaran sebesar 30.000 lira yang merupakan tabungan seumur hidupnya Faustina. Bahagia mendengar dia bisa mendapatkan seorang suami yang cocok baginya, Faustina pun mulai menulis surat kepada calon suaminya tersebut dan bahkan mendapatkan balasan surat darinya. Bukannya merayakan kabar baik tersebut, Faustina malah disuruh Leonarda agar dia merahasiakannya dan tidak boleh memberitahukan soal calon suaminya kepada orang lain terlebih dahulu. Sayangnya Faustina tidak tahu bahwa sebenarnya Leonarda lah yang telah menyamar dan membalas surat-surat yang ditujukan kepada calon suaminya tersebut.
Lebih jauh, Leonarda berhasil membujuk Faustina untuk menulis surat kepada kerabat keluarga dan temannya bahwa dia telah pergi ke Pola dan semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Surat-surat tersebut akan dikirimkannya kepada mereka begitu Faustina sampai ke Pola nantinya. Ketika saatnya tiba, dengan hati yang gembira, Faustina pun bersiap-siap untuk berangkat bertemu calon suaminya. Dia bertemu Leonarda di tokonya dan mereka pun merayakannya dengan minum bersama. Faustina pun tidak pernah terdengar dan terlihat lagi sejak saat itu. Kekhawatiran keluarga dan teman-temannya pun segera mereda setelah mereka menerima surat dari Faustina terkait keberadaannya di Pola. Walaupun mereka tentu saja bingung dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa Faustina tidak memberitahukan mereka secara langsung, bahkan mengucapkan selamat tinggal saja tidak. Toko Leonarda sering dikunjungi oleh para wanita yang seperti juga Faustina, mencari cara agar cita-cita dan keinginan mereka terkabulkan, serta berusaha mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Francesca Soave, seorang guru berusia 55 tahun, seperti juga Faustina, datang ke tempat Leonarda untuk meminta bantuan mencarikan pekerjaan yang baru untuknya, karena dia merasa bosan dengan pekerjaan lamanya tersebut. Dengan membayar biaya jasa sebesar 3.000 lira, Leonarda pun berhasil mendapatkan pekerjaan yang bagus untuknya di sebuah sekolah khusus wanita di kota Piacenza yang terletak di utara Italia. Seperti sebelumnya, Francesca juga dipujuk dan diyakinkan untuk menulis surat dan kartu pos kepada keluarga dan teman-temannya yang akan dikirimkan setelah dia pergi kelak. Dia juga tidak boleh memberitahukan tentang pekerjaan barunya tersebut kepada semua orang. Pada tanggal 5 September 1940, Francesca pun bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerjaannya yang baru tersebut. Tetapi sebelum berangkat, dia mampir dulu ke tempat Leonarda untuk yang terakhir kalinya untuk berpamitan. Dan itu juga merupakan kali terakhirnya Francesca terlihat. Virginia Cacioppo, seperti juga yang lainnya, datang ke tempat Leonarda untuk meminta bantuan mencarikan pekerjaan baru untuknya. Virginia adalah seorang janda dan mantan penyanyi sopran yang pernah bernyanyi di gedung opera terkenal di kota Milan yang bernama La Scala. Tapi kemudian dia mulai bangkrut dan hidup dalam kemiskinan, sehingga berusaha mencari segala cara untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Leonarda yang terkenal dengan kemampuannya dalam membantu orang, tapi untuk mendapatkan jasanya ternyata tidaklah murah. Untuk jasanya kali ini, Leonarda meminta uang sebesar 50.000 lira kepada Virginia. Virginia pun terpaksa menyerahkan seluruh uang yang dimilikinya, berikut dengan beberapa perhiasannya. Leonarda menjanjikannya pekerjaan sebagai sekretaris seorang impresaris atau pemilik sebuah teater di kota Florence, sehingga Virginia pun rela mengeluarkan semua harta yang dimilikinya untuk bisa mendapatkan posisi tersebut. Dan seperti juga Faustina dan Francesca, Virginia dilarang menceritakan kepada orang lain tentang pekerjaan barunya tersebut. Tetapi berbeda dengan mereka berdua, Virginia tidak tahan untuk tidak menceritakannya kepada beberapa orang temannya. Pada tanggal 30 September 1940, sebelum berangkat, Virginia pun datang ke toko Leonarda untuk yang terakhir kalinya untuk mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Dan memang begitulah adanya, selamat tinggal untuk Virginia, karena itu juga merupakan hari terakhir dia terlihat. Orang-orang mulai menaruh perhatian dan kecurigaan bahwa beberapa wanita di kota, terutama wanita tua dan single, yang menghilang setelah mengunjungi toko Leonarda. Memang beberapa dari keluarga mereka mendapatkan surat dari para wanita tersebut setelah mereka pergi, tapi tidak ada yang dapat dihubungi. Mereka hanya menghilang begitu saja. Tentu saja hal tersebut membuat mereka bertambah curiga. Adik ipar Virginia yang bernama Albertina Fenty sangat meragukan kerjaan baru yang didapatkan Virginia
dan juga menghilangnya Virginia secara tiba-tiba. Dia mengetahui bahwa Virginia terakhir terlihat pergi ke toko Leonarda dan menghilang setelahnya. Dia pun segera menceritakan kejadian tersebut kepada inspektur polisi di kota Reggio, sekalian membuat laporan atas hilangnya Virginia. Penyelidikan pun segera dilakukan, di mana polisi menaruh kecurigaan atas kemampuan Leonarda dalam mencarikan pekerjaan dan bahkan mendapatkan suami untuk para wanita tersebut. Polisi berhasil menemukan bukti terkait hilangnya ketiga wanita tersebut dikarenakan Leonarda telah menjual semua pakaian dan sepatu mereka bertiga. Leonarda pun ditangkap dan didakwa atas hilangnya nyawa ketiga wanita tersebut. Awalnya dia mengakui tidak bersalah dan menyangkal semua tuduhan yang telah dilayangkan kepadanya. Polisi saat itu tidak yakin bahwa orang yang setua Leonarda dapat melakukan kejahatan tersebut sendirian tanpa bantuan orang lain sama sekali. Mereka kemudian mencurigai akan keterlibatan anaknya Giuseppe yang telah membantu ibunya dalam melakukan semua aksinya tersebut. Mengetahui bahwa anak kesayangannya bakalan ada kemungkinan di penjara, Leonarda pun akhirnya mengakui semua kejahatan yang telah dilakukannya, demi untuk menghindarkan anaknya dari segala tuduhan. Dia memberikan pengakuan secara mendetail bagaimana dia memperlakukan dan menghabisi ketiga korbannya. Ternyata, begitu dia tahu bahwa Giuseppe akan masuk tentara dan mengikuti peperangan, dia takut bahwa kutukan ibunya serta ramalan-ramalan tersebut akan menjadi kenyataan, bahwa anaknya akan meninggal jika ikut perang. Maka, untuk mencegah dan menangkal semua kutukan tersebut, dia percaya bahwa hanya ada satu cara yang dapat dilakukannya, yakni dia harus mengorbankan orang lain. Dia yakin dengan mengorbankan nyawa orang lain, maka anaknya pasti akan selamat. Ketika korban pertamanya, Faustina, datang terakhir kali ke tokonya, Leonarda memberikan segelas anggur yang ternyata telah dicampur dengan obat kepada Faustina yang membuatnya tidak sadarkan diri. Leonarda kemudian menghabisinya dengan menggunakan sebuah kapak sebelum menariknya ke kloset dan mulai membagi tubuhnya menjadi 9 bagian. Saat di pengadilan, Leonarda terlihat mencengkram pagar tempat saksi dengan tangan anehnya yang halus dan dengan tenang memberikan keterangan kepada jaksa. Dengan mata gelapnya yang berkilau penuh kebanggaan, dia memberikan pengakuannya yang mengerikan secara lengkap tentang Faustina Seti. Dia berkata, "Saya memasukkan potongan-potongan itu ke dalam kuali, menambahkan 7 kg soda api yang saya beli untuk membuat sabun, dan mengaduk campuran tersebut sampai potongan tersebut larut dan berubah menjadi bubur kental yang berwarna gelap, yang saya tuangkan ke dalam beberapa ember dan dibuang ke dalam septic tank terdekat. Adapun darah yang ada di baskom, saya tunggu sampai mengental, kemudian dikeringkan di oven, dihaluskan, dan dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, serta sedikit margarin. Diaduk semua bahan tersebut secara bersamaan. Saya membuat banyak cemilan yang renyah dan menyajikannya kepada para wanita yang datang bertamu. Bahkan, Giuseppe dan saya juga memakannya." Francesca Sophie, sang guru sekolah, juga diperlakukan persis sama seperti perlakuannya terhadap Faustina. Di hari saat Francesca datang ke tokonya, yang dihabisi dengan kapak, serta tubuhnya juga dijadikan kue dan dijual di tokonya Leonarda. Virginia Cacioppo, si penyanyi, juga diberikan minuman beracun dan dihabisi menggunakan kapak. Bedanya kali ini, tubuhnya dilebur untuk dijadikan sabun. Leonarda memberikan pengakuan yang mencengangkan terkait kematian Virginia. Dia berkata, "Dia berakhir di kuali, seperti juga kedua orang lainnya. Dagingnya empuk dan putih. Setelah mencair, saya menambahkan sebotol kolon, dan setelah dididihkan cukup lama, saya bisa membuat krim sabun yang bagus. Saya memberikan balokan sabun tersebut kepada tetangga dan kenalan. Kuenya juga lebih enak. Wanita itu
sangat manis. Saat berada di penjara, Leonarda memutuskan untuk menuliskan memoir, sebuah catatan yang di dalamnya berisi tentang cara mengubah tubuh manusia menjadi sabun. Memoir tersebut diberi judul Pengakuan Jiwa yang Sakit Hati. Persidangannya ramai sekali. Orang berbondong-bondong mengantri di luar ruangan sidang, berharap bisa masuk ke dalam dan mendapatkan tempat duduk. Banyak yang masih meragukan kemampuan Leonarda dalam melakukan kejahatannya sendirian, tanpa bantuan orang lain. Karena itu, untuk membuktikan bahwa dialah pelaku tunggalnya, tanpa bantuan dari anak maupun suaminya, Leonarda pun dibawa pergi ke kamar mayat. Menurut cerita, begitu tiba di sana, dia melakukan pembedahan terhadap mayat dan memotongnya menjadi 9 bagian hanya dalam waktu kurang dari 12 menit saja. Tentu saja hal tersebut membuat kaget dan juga meyakinkan pihak berwajib yang menyaksikannya bahwa dialah pelaku satu-satunya. Tanpa sedikit pun keraguan, Leonarda Cianciulli pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun serta 3 tahun di tempat pengungsian para kriminal. Persis sama seperti apa yang telah diramalkan oleh peramal Gypsy di masa mudanya dulu. Leonarda mendapatkan julukan sebagai The Soap Maker of Correggio, si pembuat sabun dari Correggio. Kuali yang digunakan Leonarda untuk memasak korbannya disumbangkan dan dipajang di Criminological Museum di kota Roma yang masih bisa dilihat sampai saat ini. Pada tanggal 15 Oktober 1970, Leonarda meninggal dunia ketika berada di tempat pengungsian dikarenakan pendarahan otak yang dialaminya. Leonarda yang ketika hidupnya berupaya untuk menangkal segala macam kutukan terhadap dirinya dan juga berusaha untuk menyelamatkan anaknya dengan cara mengorbankan orang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan kabar Giuseppe? Berhasilkah dia terhindar dari kutukan? Selamatkah dirinya sebagai tentara yang telah mengikuti Perang Dunia Kedua? Tidak ada yang mengetahui secara rinci apa yang telah terjadi kepada Giuseppe setelah ibunya masuk penjara maupun setelah ibunya tiada. Tapi kenyataannya, Giuseppe masih hidup dan berhasil selamat dari perang yang diikutinya. Sepertinya semua kutukan dan ramalan buruk telah sirna darinya. Demikianlah sedikit cerita mengenai Leonarda Cianciulli, ibu yang rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Leonarda telah mendapatkan ganjaran atas perbuatannya? Percayakah teman-teman bahwa dialah pelaku tunggalnya tanpa bantuan anak maupun suaminya? Apakah anaknya yang berhasil selamat dari perang itu semua berkat pengorbanan yang telah dilakukan oleh sang ibu? Lalu, bagaimana menurut teman-teman? Apakah kalian percaya tentang adanya kutukan? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong dibantu like, share, dan subscribe ya. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.